Selamat malam teman-teman. Saya mau berbagi sedikit pengalaman dan juga menjawab beberapa pertanyaan teman. Bang, gimana supaya kita bisa mendapat banyak membobol beberapa aplikasi lebih dari 10, 20 atau 30? Kalau pengalaman saya 36 aplikasi. Awalnya itu saya pinjam 4 aplikasi. Saya pinjam, bayar. Setelah limit saya naik, saya tetap pinjam terus. Jadi pinjam bayar, jadi nomor saya terus dihubungi, mendapat penawaran lagi untuk pinjam ke aplikasi ini, karena saya dianggap nasabah yang baik, karena saya pinjam bayar. Jadi aplikasi pinjaman online itu istilahnya, kalau satu perusahaan itu dia punya macam 50 aplikasi. Jadi seandainya kalau kita pinjam dari 50 aplikasi itu, kita pinjam salah satunya dan kita bayar, secara otomatis nomor kontak kita yang terdaftar akan mendapat SMS dari 49 aplikasi lainnya untuk menawarkan kita lagi, karena kita dianggap nasabah yang taat, baik. Jadi itu dari satu aplikasi. Aplikasi kedua juga sama begitu. Kita pinjam, bayar dulu. Jadi nama kita tuh dianggap nasabah yang baik, makanya kita dikasih lagi. Nah, setelah sudah dipercayakan oleh perusahaannya itu, kita mendapat penawaran dari beberapa aplikasi lagi ke nomor kontak kita. Dari situ baru kita bisa mengajukan ke aplikasi-aplikasi lainnya sebelum tanggal jatuh tempo itu. Nah, itu juga saya hanya bermodalkan KTP, apalagi KTP saya kan luar daerah, bukan Jakarta. Saya daerah timur, tapi saya lokasinya di Jakarta. Saya hanya modal KTP, rekening, dan surat tugas kerja. Ya modal itu aja. Jadi dalam aplikasi itu diminta BPJS juga saya nggak punya, NPWP juga saya nggak punya. Jadi saya foto apa aja, surat apa aja saya foto, saya pakai itu. Tapi karena nama saya sudah terkenal sebagai nasabah yang baik di perusahaan mereka, di payung tempat berlindungnya aplikasi-aplikasi itu, makanya saya diberi pinjaman begitu. Dan untuk hadapi DC-DC itu, seperti pada video saya sebelumnya itu, nggak usah takut. Kalau kita ditagih, diancam, kalau kita belum sanggup bayar dan kita takut, mereka akan kejar terus, karena mereka tahu kita takut. Jadi mereka terus mengancam kita. Jadi bersabar aja sampai ada duit. Kalau mau bayar, ya negosiasi aja, nego aja, bayar aja kembali pokoknya. Kalau dia minta pakai bunga nggak usah. Kalau pakai bunga bilang aja saya nggak sanggup bayar bunga, jadi kalau mau saya kembalikan pokoknya. Tapi kalau kamu nggak mau juga saya kembalikan pokoknya, ya udah saya nggak bayar. Kalau diancam dengan pidana juga nggak bisa.
pinjam meminjam itu bukan pidana hukumnya, tapi perdata. Nah, kalau untuk menggugat perdata saja butuh biaya berapa? Sedangkan pinjaman kita di satu aplikasi saja cuma 700-an 1 jutaan. Jadi kalau perusahaan mau gugat ke perdata itu minimal 5 juta satu gugatan, atau berapa juta. Kerugiannya lebih besar dari hutang yang ada. Jadi sudah pasti dia merasa rugi, nggak berani dia. Ujung-ujungnya dia minta kembalikan pokoknya saja. Pokoknya dibawa pun juga pasti mau dia. Kalau saya untuk saat ini saya belum bayar, tapi DC-DC-nya udah nggak ada. Udah nggak ada lagi yang hubungi saya. Saya ajak ketemu mau ngopi aja nggak mau, nggak berani datang. Entahlah kenapa. Oke, begitu aja dulu ya. Nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa ikuti saya terus dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan loncengnya agar bisa mengikuti saya di video-video berikutnya. Ada pertanyaan silakan tinggalkan di kontak saya, kolom komentar channel. Oke, selamat malam, sampai jumpa.